Assalamualaikum Bapak Ibu teman-teman. Jumpa lagi di TIMED Channel. Kita akan membahas soal simulasi TKA Matematika tingkat lanjut untuk SMA, Madrasah Aliyah, SMK, dan sederajat. Ini soalnya langsung dari website atau laman Pusmendik, teman-teman. Ini nomor satu terkait dengan determinan matriks. Bentuknya pilihan ganda, kuncinya B, diketahui matrik P sama dengan 12 min 1 min 4 dan Q 25 min 12. Determinan P ditambah Q adalah, nah ini pilihan jawabannya teman-teman. Baik teman-teman, ini tadi soalnya ya, P-nya sekian, Q-nya sekian, yang dicari determinan P ditambah Q. Nah ini teman-teman harus bisa semua karena ini adalah soal mudah ya, bisa dikatakan ya level 1 gitu ya pemahaman. P ditambah Q, ini P-nya yang tempatnya bersesuaian ya teman-teman ya. Sekali lagi ya, ini pojok kiri dengan pojok kiri, pojok kanan dengan pojok kanan gitu ya. Dan seterusnya. 1 ditambah 2 3, 2 ditambah 5 7, min 1 ditambah min 1 min 2, min 4 ditambah 2 min 2. Baik. Nah, determinan itu teman-teman rumusnya jika A sama dengan A, B, C, D, determinan A atau ini ada tanda mutlak A itu AD dikurangi BC teman-teman. Nah, kalau dari sini berarti AD 3 kali min 2 dikurangi min 2 kali 7. Jadi determinan P dan Q, determinan P ditambah Q, 3 kali min 2 dikurangi min 2 7. Ya, yang ini ya. Oke. 3 kali min 2 min 6 dikurangi negatif 14 ya, min 2 kali 7. Jadi negatif ketemu negatif positif, min 6 ditambah 14, 8. Jawabannya B teman-teman. Jelas ya teman-teman ya, sekali lagi ini adalah soal tambang emas level 1 begitu ya. Teman-teman harus bisa gitu ya. Nomor 2. Ini nomor 2 terkait dengan inverse matrix teman-teman. Pilihan ganda kuncinya C. Nanti teman-teman bisa melihat soal lengkapnya di deskripsi video ini ya, teman-teman ya. Diketahui matrik A min 1, 2, 3, 4, B-nya min 2, 0, 3, 3, dan C-nya min 4, 4, min 3, 2. Inverse dari, nah ini ada operasinya dulu nih teman-teman. 3 kali A min 4 kali B ditambah C transpose adalah, nah ini pilihan jawabannya teman-teman. Nah, baik. Ini A-nya sekian, B-nya sekian. Nah, C-nya itu min 4 4 min 3 2. Tapi nanti dioperasikannya dalam bentuk C transpose. Nah, transpose itu artinya teman-teman, yang tadinya baris menjadi kolom. Gitu ya. Yang tadinya baris menjadi kolom. Jadi, min 4 4 kan baris nih, menjadi kolom. Min 4 4. Min 32 tadinya baris menjadi kolom, min 32. Nah, begitu artinya transpose ya teman-teman ya. Yang tadinya baris menjadi kolom. Mudahnya, sederhananya seperti itu. Inverse dari matrik 3 kali A, langsung ya teman-teman ya. 3 kali min 1, min 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12. Langsung ya. Dikurangi 4B. 4 kali min 2, min 8, ini kuranginya sudah ditulis ya. 4 kali min 2, min 8, 4 kali 0, 0, 4 kali 3, 12, 4 kali 3, 12. Ditambah C transpose. Tadi kita sudah transposkan yang ini ya. Min 4, min 3, 4, 2. Oke. Kita operasikan langsung ya teman-teman ya. Min 3 dikurangi min 8 ditambah min 4. Yang ini ya. Nah, 6 dikurangi 0 ditambah min 3. Yang ini. 9 dikurangi 12 ditambah 4. Yang ini. 9 kurangi 12 tambah 4. 12 dikurangi 12 ditambah 2. Yang ini ya, teman-teman. Nah, kita operasikan. Min 3, min plus ya berarti ya. Berarti positif 5 ditambah negatif 4. Berarti 1. Nah, ini 1. Kemudian yang ini. 6 kurangi 0, 6. Kurangi 3 jadi 3. Yang ini. 3 kurangi 2, 9 kurangi 12 min 3 ditambah 4, 1 ya teman-teman ya. 12 kurangi 12, 0 tambah 2, 2. Nah,
Jika A sama dengan A, B, C, D, maka inverse A itu satu per determinan A. Nah, terus dibalik ada negatifnya juga, teman-teman. Nih, D-nya jadi A, begitu ya. Jadi ingat cara mengingatnya D-nya ke posisi A, A-nya ke posisi D. Tuh keren tuh. A dan D-nya tukeran ya teman-teman ya. Terus tinggal diberi tanda negatif di min B, di B dan C-nya diberi tanda negatif. Min B, min C. Begitu cara mengingatnya teman-teman. Jadi tukeran posisi antara A dan D, B dan C-nya diberi negatif. Nah, di depannya ada satu per determinan A. Itu rumusnya A inverse. Itu ya teman-temannya cara mengingatnya ya. Inverse-nya sehingga adalah satu per determinan ya. Dua kali satu begitu kan. Determinan A-nya. Dua kali satu dua dikurangi satu kali tiga. Kurangi tiga. Nah ini kan nanti hasilnya min satu ya yang ini ya. Tulis tukeran tempat. Duanya jadi ke posisi A, A-nya satunya jadi ke posisi D yang ini ya. Terus tiga sama satunya diberi negatif. Nah, rumus ini ya, teman-teman ya. Sama dengan satu dibagi min satu tadi yang ini ya. Min satu hasilnya. Kemudian kita tulis lagi yang ini. Kita kalikan ya. Min satu kali dua. Min dua. Min satu kali min tiga. Tiga. Min satu kali min satu. Satu. Min satu kali satu. Min satu. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Itu ya teman-teman ya, ini juga masih level pemahaman teman-teman menurut saya, teman-teman harus bisa ini ya, yang ini. Jadi teman-teman kan hanya perlu memahami rumus determinan matriks apa rumus inverse matrix gitu ya yang ini ya. Baik, silakan nanti diingat-ingat lagi tadi caranya ya, diulang lagi videonya. Cara mengingat rumus ini. Selanjutnya teman-teman nomor tiga ini masih tentang operasi matriks teman-teman. Pilihan ganda jawabannya E. Diketahui matrik A 3025, matrik B X min 1 Y 1 dan C 03 1 11. Dan A transpose adalah transpos matrik A. Yang tadi ya, transpos ya. Jika 2 kali A transpos ditambah B sama dengan C, maka nilai X min Y adalah, ini pilihannya. Baik teman-teman, kita langsung kerjakan. A-nya sekian, gitu ya. Nah, sekali lagi, A transpose itu yang tadinya baris ditulis menjadi kolom, gitu ya. Yang tadinya baris ditulis menjadi kolom. Nah, gitu teman-teman. Jadi, 30 tadinya baris menjadi 30 ke bawah menjadi kolom. B-nya X min 1 Y 1 dan C-nya 03 1 11. Dua kali A transpos, dua kali ini ya. Dua kali ini. Dua kali tiga, enam. Dua kali dua, empat. Dua kali nol, nol. Dua kali lima, 10. Tambah B, tulis lagi B-nya ya. X min satu Y satu. Sama dengan C. 03, 1, 11. Ini ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi tempat yang bersesuaiannya teman-teman ya. 6 ditambah X, gitu kan. 4 ditambah min satu 3 gitu ya. Nol ditambah Y, Y 10 ditambah satu 11. Nah, jelas ya teman-teman ya, ini masih mudah ya. Tempat yang sama saja kan, pojok dengan pojok begitu ya. Artinya kita bisa memperoleh persamaan pojok kiri atas dengan pojok kiri atas. 6 ditambah X sama dengan 0 gitu ya teman-teman yang ini. Kemudian Y sama dengan 1. Nah, 6 ditambah X sama dengan 0 artinya X sama dengan min 6. Dan Y sama dengan 1 bisa langsung kita peroleh ya. Ini pojok kiri bawah, ini pojok kiri bawah. Y sama dengan 1. Sehingga ditanyakan X min Y berarti X min Y. X-nya min 6, Y-nya satu berarti yang ini ya dikurangi dulu ya. Min 6 dikurangi satu yaitu min 7. Teman-teman. Terima kasih. Semoga jelas ya teman-teman ya. Ini juga masih mudah menurut saya teman-teman. Harus bisa. Baik, izin teman-teman sambil minum dulu saya. Jangan lupa yang belum subscribe agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa like, subscribe, and share teman-teman. Izin minum dulu teman-teman. Baik, lanjut nomor 4 teman-teman.
Nomor 4 ini tentang permasalahan terkait domain, kodomain, hasil, range, dan grafik fungsi polinom, rasional, akar, eksponensial, logaritma, mutlak, trigonometri. Nah, ini sih diketahui fungsi trigonometri teman-teman ya soalnya ya. Jawab kuncinya D. Diketahui fungsi trigonometri fx sama dengan min 3 sin 2x min 30 derajat tambah 4. Periode fungsi fx adalah, nah ini mudah juga nih teman-teman. Ini hanya pemahaman, teman-teman harus bisa. Jadi ketika ada fungsi seperti ini bentuknya, kita umumkan menjadi fx sama dengan a, ini kan a misalnya ya, sin bx ini b gitu ya. Terus plus C ini C, ditambah D ini D gitu ya. Nah, maka periodenya itu T, teman-teman, lambangnya T sama dengan 2pi per harga mutlak B, mutlak B. Maksudnya mutlak itu kalau dia negatif hasilnya dipositifkan gitu teman-teman ya. Misalnya dia min 2, dihitungnya 2 saja, itu mutlak. Nah, diambil yang positifnya saja. Nah, ini berarti periode ini T sama dengan 2pi dari rumus ya. Nah, B-nya lihat teman-teman, B-nya. B-nya udah positif 2 kan? Nah, ini tinggal dibagi 2. 2pi dibagi 2 yaitu pi ini 180 derajat teman-teman. Jadi periodenya adalah 180 derajat yang D. Nah, itu ya teman-teman ya. Ingat, kita ambil harga mutlak koefisien X-nya teman-teman. Jadi walaupun ini min 2, nanti dihitungnya tetap 2. Tidak ada minusnya gitu teman-teman. Baik, semoga jelas teman-teman. Kita lanjut. Masih mudah ya pemahaman ya teman-teman ya. Nah, ini juga teman-teman nih. Masih dengan kompetensi yang sama dengan tadi. Pilihan ganda, kuncinya E. Nah, di bawah ini yang merupakan fungsi Y sama dengan sin 2X min setengah adalah. Nah, ini teman-teman ini eh, mungkin sudah bisa level 2 ini ya. Karena diaplikasikan nih teman-teman harus bisa menggambar fungsi ini. Baik, kita lihat teman-teman. Nah, pakai cara biasa ya teman-teman ya. Menggunakan cara biasa. Y sama dengan sin 2X min setengah. Kita ambil titik-titiknya ya. Yang pertama memotong sumbu X jika, mohon maaf, memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Y sama dengan sin 0 ya. X-nya masukin 0 min setengah. Dikurangi setengah dari persamaan. Y sama dengan sin 0 adalah 0 min setengah. Y sama dengan min setengah artinya memotong sumbu Y-nya di 0, negatif setengah. Nih yang ini teman-teman. 0, negatif setengah yang ini. Memotong di sini. Kemudian memotong sumbu X. Ini kan sumbu Y ya. Kita cek sekarang memotong sumbu X. Memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Y sama dengan sin 2X min setengah. 0 Y-nya sin 2X min setengah. Nah, ini saya pindahkan ke sini ya. Berarti jadi positif. Terus saya balik nulisnya. Ini standar ya teman-teman ya. Agar ini saya pindahkan ke ruas kiri. Jadi positif setengahnya begitu ya. Jadi setengah sama dengan sin 2X, terus nulisnya saya balik sin 2X sama dengan setengah. Nah, semoga jelas teman-teman. Nah, berarti sin 2X sama dengan setengah, artinya kita cari nilai sin yang setengah. Nah, nilai sin yang setengah itu ada dua teman-teman. Ada 30 atau 150 teman-teman. Nah, 2X sama dengan 30. X-nya sama dengan 15 ya. Berarti 2-nya turun kan 30 bagi 2 15. Kemudian 2X sama dengan 150. 2-nya turun ke bawah. 150 bagi 2 75 ya teman-teman ya. Jelas ya. Berarti memotong sumbu X di X 15,0 dan 75,0. Nah ini ya. 15 derajat koma 0, 75 derajat koma 0. Nah, kita juga perlu satu titik untuk tahu tingginya teman-teman. Sampai mana puncaknya ya. Nah, kita pilih yang 45 teman-teman. Masukkan X-nya 45 derajat. Y sama dengan sin 2 kali 45 90 dikurangi setengah. Sin 91 dikurangi setengah hasilnya setengah. Artinya ketika X-nya 45 derajat, Y-nya setengah. Nah, X-nya 45 derajat, Y-nya setengah. Nah, kita cari grafik yang seperti ini. Artinya ini adalah yang E, teman-teman. Nah, jawabannya E.
Semoga jelas ya teman-teman ya. Ini masih mudah, teman-teman harus bisa. Nah, maju nih teman-teman. Ini baru agak menantang nih teman-teman. Nomor 6 tentang operasi vektor. Nah, pilihan ganda kuncinya D. Suatu perahu akan menyeberang sungai selebar 50 meter dengan titik A di pinggir sungai. Kecepatan arus 10 meter per menit sejajar dengan pinggiran sungai dengan arah ke hulu dan kecepatan perahu 20 meter per menit dengan arah tegak lurus dengan arah arus sungai. Jika B berada di seberang sungai dan berjarak terdekat dengan posisi A, nah artinya itu tegak lurus teman-teman. Karena ini ya, di seberang sungai dan berjarak terdekat. Nah, kalau mau dekat itu tegak lurus teman-teman. Nanti gambarnya berarti posisi A dan B ini harus tegak lurus. Jarak titik perahu pada saat sampai di seberang sungai dari titik B adalah, karena, nanti pakai gambar teman-teman agar mudah ya ilustrasinya ya. Nah, ini teman-teman gambarnya. Ini titik A. Ya, ini sungainya dulu ya. Ini sungai lebarnya 50 meter. Nah, titik A-nya di sini misalnya teman-teman. Karena B-nya itu harus terdekat, jarak terdekat, maka A dan B ini tegak lurus teman-teman. Agar terdekat gitu ya. Agar terdekat. Nah, arusnya itu ke sini nih teman-teman arahnya. Ke kanan ya arusnya ya. Arusnya dari sini ke sini. Nah, ini arusnya. Nah, artinya perahu itu sebenarnya jalannya lurus ke B. Cuma karena arusnya dari sini gitu ya, dari kiri ke kanan. Nah, akhirnya jalan perahu itu agak melenceng gitu teman-teman nih, lintasan C nih jalan perahu ini gitu ya. Nah, ini harusnya perahu itu lurus gitu ya, tapi karena ada arus dari sini, jalannya perahu itu jadi melenceng ini. Set. Nah, yang ditanyakan itu jarak dari titik B ke titik C. Melencengnya ini teman-teman berapa yang ini begitu. Nah, baik teman-teman. Ini agak menantang ya. Saya pelan-pelan nih teman-teman nih. Ini diketahui teman-teman ya. Kecepatan arusnya itu, yang ini arus itu kecepatannya 10 meter per menit. Kalau yang perahunya ini ke atas ini 20 meter per menit. Walaupun nanti arahnya jadi melenceng ke sini gitu teman-teman ya. Karena pengaruh arus. Baik teman-teman, kita pelan-pelan ya. Pertama langkah satu nih teman-teman ya. Teman-teman harus tahu kecepatan resultan gitu ya namanya ya. Mungkin ada di fisika juga gitu ya. Nah, kecepatan resultannya. Karena di sini ada kecepatan arus ke sini, ini ada kecepatan perahu. Nah, karena ada arus gitu ya. Jadi kecepatannya melenceng ke sini, ini ada resultannya. Nah, ini rumusnya itu sebenarnya panjang, ada cos-nya, tapi karena ini sudutnya 90 ya antara kecepatan perahu dan kecepatan arus. Nah, cos-nya kan 90 itu nol, jadi nggak usah diperhatikan, kita langsung pakai Pitagorasnya saja gitu teman-teman. Semoga paham ya teman-teman ya. Karena ini sudut antara kecepatan perahu dan kecepatan arusnya 90, jadi rumus cos tetanya tidak diperhatikan karena cos 90 nol gitu teman-teman. Nah, artinya FR ini teman-teman kecepatan resultannya ini antara kecepatan arus dan kecepatan perahu. Nah, jadi FR ini kita pakai Pitagoras saja sama dengan F arus kuadrat ditambah F perahu kuadrat. Semoga jelas ya teman-teman ya. Nih segitiga ini. Satu, dua, tiga. Nah, ini kan sama ya dengan ini ya. Anggap sama begitu ya. Karena ini adalah kecepatan perahu ke sana. Ini juga sama di sini titiknya. Baik, kita masukkan teman-teman ya. Sekali lagi, karena sudutnya 90, teman-teman. Ini kalau di fisika ada cos tetanya. Nah, kebetulan tetanya 90. Cos 90 adalah nol, kita tidak perhatikan. Jadi kita perhatikan berdasarkan Pitagoras saja. Kecepatan resultan sama dengan VA kuadrat 10 kuadrat, V perahu kuadrat 20 kuadrat, 10 100, 10 kuadrat 100, 20 kuadrat 400. Jadi 100 tambah 400, 500. Nah, ini trik saja ya. 500 itu 100 kali 5, 100-nya keluar jadi 10 akar 5 meter per menit. Nah, ini kecepatan resultannya teman-teman ya. Sekali lagi karena
pengaruh faktor kecepatan arus gitu ya. Jadi arahnya melenceng. Nah, baik, ini langkah pertama semoga jelas teman-teman. Langkah kedua, teman-teman perhatikan sin ya. Aturan sin untuk alfa ini. Baik. Yang pertama, sin itu kan depan miring, teman-teman. Demi ya sin itu. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Kecepatan perahunya ke atas ini kan 20 tuh, depan. Depan 20. Miringnya kan tadi kecepatan resultannya sudah dapat 10 akar 5. 10 akar 5. Nah, saya ulangi ya teman-teman ya. Sin alfa ini dari konsep depan miring gitu ya. Depannya ini adalah depannya sudut ini adalah 20 kecepatan perahu dan miringnya adalah kecepatan resultan 10 akar 5. Semoga jelas ya dari vektor kecepatan. Tapi kita juga bisa memandang alfa ini dari jarak, teman-teman. Nah, sin alfa itu depan sini, nih, yang ini ya. Nah, ini ya, sin alfa yang ini kan kita anggap nih, yang ini ya. Nah, ini 50 jarak sungai. 50, begitu ya. Dan juga bisa kita anggap yang eh, lintasan perahu yang melenceng ini jaraknya berapa gitu ya. Nah, itu bisa kita lambangkan X ya. Semoga jelas ya teman-teman ya. Ini kan alfanya di sini ya. Nah, ini jaraknya 50 depan, depannya alfa. Terus sin depan miring. Nah, miringnya ini lintasan perahu. Lintasan perahunya itu kita anggap X, teman-teman. Nah, pakai gambar ini ya. Nah, alfa gitu ya. Demi. Depannya ini lebar sungai gitu ya. 50 meter, miringnya itu lintasan perahu gitu. Lintasan yang dibuat perahu X meter. Karena kita belum tahu, akan kita cari. Baik teman-teman, karena ini sama-sama sin alfa, kan sama saja berarti ya. Ini sama dengan ini gitu, karena ini hasilnya sama sin alfa. 20 per 10 akar 5 sama dengan 50 per X. Nah, kali silang teman-teman, 20 kali X, 10 akar 5 kali 50. Jadi X-nya bisa kita coret ya, 20-nya ke bawah, nolnya kita coret, 10-nya dicoret dengan 2 jadi 5, 5 kali 5, 25 akar 5. Jadi lintasan ini, lintasan perahu ini adalah 25 akar 5, teman-teman. Baik, semoga jelas ya teman-teman ya. Kalau kurang jelas silahkan diulangi lagi videonya nanti. Langkah ketiga teman-teman. Ini sudah tahu lebar sungai 50. Ini sudah tahu lintasan perahu 25 akar 5 lintasan perahu ya. Nah, yang ditanyakan kan ini BC teman-teman, jarak BC. Nah, pakai Pitagoras lagi teman-teman. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat yang sisi miring ya, dikurangi AB kuadrat yang lebar sungai. Nah, ini siku-siku ya teman-teman ya. Ini siku-siku juga. Baik, ini AC-nya 25 akar 5 kuadrat, AB kuadratnya 50 kuadrat. Yang ini 25 akar 5 kuadrat itu 3.125, yang 50 kuadrat 2.500 dikurangi jadi hasilnya 625, akarnya adalah 25. Jadi jarak antara titik B dan C ini 25 teman-teman. Yang D ya teman-teman ya. Kita cek. Nah, ini D ya teman-teman ya kuncinya ya. Baik teman-teman, itu ya teman-teman ya. Silahkan ini menantang, tentu saja teman-teman perlu mengulang ya. Kalau belum jelas, silahkan ulang lagi videonya atau teman-teman nanti bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih, kita lanjut teman-teman. Mohon maaf saya minum dulu teman-teman. Baik, ini nomor 7 ya teman-teman ya. Ini nomor 7. Ini tentang lingkaran, persamaan garis apa? Persamaan lingkaran ya, teman-teman ya. Ini pilihan ganda kompleks, MCMA itu multiple choice, multiple answer. Nah, ini kan multiple choice-nya dan multiple answer jawabannya lebih dari satu gitu, teman-teman. Kuncinya B dan E. Berarti kuncinya yang ini dan yang ini, teman-teman.
Diketahui persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y min 26 sama dengan 0. Di antara 5 pernyataan berikut, tentukan pernyataan yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Sekali lagi karena ini ya, tipenya ya, MCMA, multiple choice, multiple answer. Jadi, pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu. Baik. Nah, ini teman-teman, biasa ya, ini adalah permainan teka-teki angka gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini dianggap teka-teki saja, teman-teman. Nah, kita dekatkan yang X dengan yang X. X kuadrat min 6X. Nah, kita dekatkan ya, yang X dengan yang X. Y kuadrat min 2Y kita dekatkan. Yang angka saja kita pindahkan ke ruas kanan. 26-nya pindah ke ruas kanan jadi positif 26 ya. Nah, kemudian kita kurung ya, atau bentuk faktornya gitu teman-teman. X min 6X ini, X kuadrat min 6X ini bisa dalam bentuk X min 3 kuadrat teman-teman. Nah, semoga teman-teman udah paham semua ya, bahwa kalau A min B kuadrat itu hasilnya A kuadrat min 2AB. Nah, min 2AB itu 6X gitu ya kalau untuk ini. Plus B kuadrat, 3 kuadrat. Nah, jadi 9 gitu ya. Maka ini dikurangi 9 teman-teman, agar jadinya X kuadrat min 6X. Ini kan main-main saja teman-teman sebenarnya. Bentuk ini tuh hasilnya ini gitu teman-teman. Main-main gitu ya. Teka-teki lah begitu ya. Yang ini juga sama. Y kuadrat min 2Y bentuk faktornya Y min 1. Nah, kan ini dianggap A, ini dianggap B. A min B kuadrat itu kan A kuadrat min 2AB 2 kali Y kali min 1 gitu ya. Jadi min 2Y. Nah, plus B kuadrat 1. Maka ini kurangi 1 agar hasilnya tetap ini teman-teman. Sekali lagi ini hanya permainan gitu ya. Permainan bahwa yang kita tulis ini hasilnya tuh ini gitu teman-teman. Nah, sekali lagi ini menggunakan A min B kuadrat rumusnya ya. Teman-teman nanti dicek lagi ya. Pemahaman rumus A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, yang angka-angkanya teman-teman ini kan min 9, ini min 1, min 10 ya. Pindahkan ke kanan. Jadi 26 ditambah 10, 36 ya teman-teman ya. Ini 36 itu didapat dari min 9 ditambah min 1 ini ya, berarti min 10 dipindahkan, ruaskan ke kanan menjadi positif kan ya. Jadi 26 ditambah 10, 36. Tulis ininya teman-teman. X min 3 kuadrat, Y min 1 kuadrat. Nah, ini sudah bentuk umumnya nih teman-teman. Ini sudah bentuk umum. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi ini persamaan lingkaran yang pusatnya A, B. A-nya mana? A-nya 3. B-nya mana? B-nya 1 teman-teman. A, B 3,1. Ini R kuadrat teman-teman. Ini R kuadrat kan tuh posisinya tuh sama R kuadrat. Maka R-nya akarnya 36 yaitu 6. Semoga jelas ya teman-teman ya. Nah, kita cek lingkaran tersebut berpusat di 1,3. Nah, pusatnya 1,3. Salah. Pusatnya itu 3,1. Dibalik-balik ini teman-teman. Sengaja jebakannya dibalik gitu ya. Nah, B-nya panjang jari-jari lingkaran tersebut 6 satuan panjang. R sama dengan 6. Benar teman-teman ya. Ini R-nya 6. Karena ini R kuadrat 36. Jadi R-nya 6. Jarak pusat lingkaran dengan sumbu X sama dengan 3. Jarak pusat lingkaran dengan sumbu X sama dengan 3. Nah, ini pusat lingkarannya sudah saya gambar nih teman-teman. 3,1. Jarak pusat lingkaran dengan sumbu X itu cuma satu nih teman-teman. Bukan 3 gitu ya. Jadi salah. Terus jarak pusat lingkaran dengan sumbu Y1. Jarak pusat lingkaran dengan sumbu Y1. Ini pusat lingkarannya. Sumbu Y-nya kan ini. Nah, ini 3 harusnya. Nah, ini satu salah. Ini sekali lagi jebakannya dibalik-balik juga nih teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa gambarnya ini ya. Seperti ini. Ini kan gambarnya mudah. Ini pusatnya 3,1, terus jari-jarinya 6. Berarti nanti ke sini 6, ke sini 6. Ini mohon maaf ya, sketsanya kurang seimbang ya, teman-teman. Tapi semoga teman-teman paham. Garis Y sama dengan 0 memotong lingkaran di dua titik.
Nah, garis Y sama dengan nol, Y sama dengan nol itu artinya sumbu X, teman-teman. Jadi Y sama dengan nol itu sama saja dengan sumbu X. Nah, yang ini nih. Nah, ya. Memotong lingkaran di dua titik benar, teman-teman. Memotong di min 3 dan memotong di 9. Jadi yang ini yang E benar. Nah, baik teman-teman, ini juga cukup menantang ya teman-teman ya. Silahkan dipelajari lagi, diulang lagi videonya. Semoga nanti teman-teman semua jelas. Kalau kurang jelas, bisa bertanya di kolom komentar. Baik teman-teman, 7 soal dulu teman-teman. Nanti lanjut lagi teman-teman. Saya akan cantumkan lanjutannya di deskripsi grup ya nanti ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Itulah pembahasan 7 soal simulasi matematika tingkat lanjut SMA Madrasah Aliyah SMK Sederajat. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di TIME Channel. Agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi di pembahasan soal TKA berikutnya, teman-teman. Latihan soal TKA berikutnya nanti akan kita bahas lagi. Saya akhiri, sukses selalu untuk teman-teman dalam persiapan TKA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.